Nah, di posisi sini gue akan angkat. Bismillah. Gagal guys. Oh ya guys, karena durasi videonya lumayan panjang, jadi silahkan dimanfaatkan timestampnya kalau pengen loncat ke topik yang kalian mau. Silahkan cek aja di deskripsi atau gunakan slider videonya. Dan untuk footage terbangnya ada di akhir video ini ya guys ya. 1 bulan gue menghilang dari YouTube ya. Mungkin banyak yang bertanya, bang lupa password lu YouTube apa gimana gitu. Gue awalnya tuh pengen punya drone sendiri ceritanya nih sebelum kita terbang ya. Gue seorang programmer, kalian juga sama seorang programmer. Sebelum gue mengetahui FPV drone itu kayak gimana, cara kerjanya, cara maininnya, serunya itu seperti apa, gue mikir kayak apaan sih gitu loh, kayak ya biasa aja. Tapi setelah masuk ke dalamnya, terjun dan mengetahui beberapa hal di dalam itu kayak nggak ada habisnya gitu untuk materi dan topiknya. Terutama bagi gue seorang programmer ini sangat bisa dieksplor, karena nggak cuman lu rakit-rakit drone-nya doang, ada kaitannya sama software. Nah itu yang mau gue mention di sini karena kalian semua kan programmer juga yang nge-subscribe gue nih, atau calon-calon programmer atau mahasiswa-mahasiswa. Ada beberapa hal yang berkaitan, bersinggungan dengan dunia programming, terutama di bagian software dan firmware. Jadi ketika kita selesai merakit drone-nya, kalau udah kelar nih, itu kita masukin ke PC atau dicolok ke PC, karena di sini ada USB Type-C-nya atau mungkin ada interface lah. Per masing-masing drone itu berbeda tergantung yang rakitnya tuh siapa dan apa barangnya. Di sini gua USB Type-C interface-nya, dan ketika dicolok ke komputer, kita bisa flashing firmware. Flashing firmware itu memasukkan software ke dalam alatnya di dalam sini, karena kan di sini ada mesinnya, ada chipsetnya. Chipsetnya kita isi firmware. Nah, firmware dan software itu berbeda ya. Kalau software itu biasanya nih, karakteristiknya nih, software itu dipakai sama user kita, manusia. Firmware itu biasanya nempel di hardware, di dalamnya codingan juga sama. Tapi dia nempel di hardware dan nggak bisa kita akses langsung dari sisi user. Kita aksesnya lewat konfigurator biasa disebut. Intinya, software itu dipakai untuk nyetel. Nyetel apa bang di drone? Misal nyetel sensitivitas ini nih, remote kita. Kalau kita belok itu mau sesensitif apa. Nah itu disetelnya di software, karena kita dari sisi user, pengguna nih. Kalau firmware itu udah nempel ke dalam sini. Nah software itu apa-apa settingan yang bisa merubah rasa hardware-nya bekerja tuh. Contoh, kalau di software-nya gua setting red, disebutnya atau red atau apa ya, mengkolnya si drone, beloknya si drone jadi sensitif, itu gua naikin, maka di firmware-nya variabel yang ada di dalam codingan firmware itu bakal berubah, karena mereka punya function tertentu yang fungsinya untuk merubah nilai-nilai variabel yang sudah disimpan di dalam firmware-nya. Rada pusing ya guys ya. Masih pagi nih udah ngomongin firmware. Sepertinya gue bakal ambil alih. Ini gue ada di masa depan akan menjelaskan seputaran software langsung lewat laptop biar lebih yahut. Let's go. Halo guys, jadi sebelum terbang nih gue menjelasin seputaran software ataupun firmware-nya ya. Yang pertama ada Betaflight di sini. Ini adalah sebuah software yang nempel di hardware, jadi disebut firmware. Oke. Terus ada juga iNav. Ini juga firmware sama. Keduanya punya keunggulannya masing-masing. Untuk iNav itu sendiri biasa dipakai untuk kebutuhan macam autopilot. Kalau Betaflight biasa dipakai untuk racing ataupun long range, lain-lain banyak lah. Semuanya punya masing-masing kebutuhannya, oke? Dan untuk ArduPilot itu juga sama kayak iNav, biasa dipakai untuk autopilot atau navigation, automation. Semua yang berbau otomatis lah biasanya nih. ArduPilot, iNav. Nah, di sini gua pakainya Betaflight firmware, yang mana kalian bisa cek sendiri di sini. Ini di GitHub ya, by the way, kayak kita programmer kan banyak main GitHub. Ini terakhir udah di versi 4.5.0 dan gua udah ada di situ juga. Gua pakai versi 4.5 untuk Betaflight-nya. Nah, ini firmware kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Untuk kita bisa ngatur-ngaturnya, nyeting si firmware Betaflight-nya, ini kan codingan isinya guys. Ini kalian bisa lihat, makanya di sini tulisannya kode karena ada folder lib, ada apa. Nah, kalau anak-anak C++ atau anak-anak yang di backend, programmer backend, ini kayaknya udah nggak asing lihat-lihat codingan semacam yang kayak beginian lah. Ini misal ada driver STM32 ya, kita lihat sumber source code-nya. Ini .c semua extensionnya. Ini pasti anak-anak C++ mah udah
cukup familiar sama hal-hal seperti ini ya. Dan ini kita bisa modifikasi ya, karena dia open source, kalian bisa lihat kodenya semua. Kita bisa nambahin suatu function tersendiri sesuai dengan kebutuhan kita, bergantung juga kepada modul yang kita punya di drone-nya. Apakah kita punya hardware-nya nempel di drone yang berbeda atau kayak gimana, itu kita baru setupin lagi kodenya sendiri, bikin function atau sejenis itu. Gua gak akan terlalu kesana untuk saat ini ya. Nanti mungkin kita bahas seutuhnya seputaran softwarenya atau firmwarenya. Nah ini gue buka beta flight-nya dulu ya, konfigurator, yang mana ini adalah softwarenya untuk kita sisi user guys. Ini udah mulai terbuka, kalian bisa lihat di sini. Walaupun tampilannya kecil, semoga bisa kelihatan ya. Jadi ini tampilan utama software konfiguratornya. Anggaplah ini semacam dashboard adminnya kalau di web mah guys. Ini platformnya executable. Jadi gue di sini pakai Mac, download beta flight-nya yang Mac version, yang Windows juga ada, yang Linux juga seharusnya ada. Bukan web based, tapi kalau desktop versionnya ada, biasanya webnya juga bisa untuk dibuat. Jadi kalau misalkan belum ada beta flight versi web ya, kita sebagai web developer nih, terutama gua, kita bisa custom juga konfigurator kita sendiri atau software kita sendiri untuk ngontrol firmware-nya. Nah ini sistem kerjanya gua buka dulu ya si beta flight-nya. Gua belum colokin drone-nya. Ini drone gua bakal colokin ke PC ya guys ya. Ke PC, ke laptop. Gua bakal colokin, ntar langsung otomatis ke buka di sini. Portnya bakal ke detect ya. Masuk ke sini, dan kalian bisa lihat di sini ada firmware flasher. Firmware-nya itu nanti kita ambil dari GitHub yang tadi tuh. Versi berapa lu mau masukin firmware-nya ke drone ya, tinggal pilih, tinggal flash. Ntar nempel software di dalam hardware, maka jadilah firmware. Nah kurang lebih seperti itu. Ini gue colokin, kalian bisa lihat di sini seharusnya portnya bakal terdeteksi otomatis, USB modem bla bla bla. Alright, gue bakal masuk ke dalam dashboardnya. So ini adalah dashboard beta flight. Kalian bisa lihat di situ pesawatnya bergerak sama seperti pergerakan yang gue lakukan di sini. Ini posisi ngangkang drone-nya ya, kayak bangkong, kayak kodok gitu guys. Ini kalau gua belok-belokin itu dia otomatis mengikuti. Nah ini udah di tracking sama konfiguratornya ya. Itu disebutnya gyro. Jadi ada modul gyro di dalamnya, yang mana sebenarnya kita bisa bikin sendiri juga hal-hal semacam ini gitu ya. Software kayak begini tuh kita bisa bikin kolaborasi dengan hardware yang udah pasti hardwarenya gyro. Ada banyak, ada MPU 6500, ICMP berapa gue lupa dah. Gue juga punya di sini modul gyro-gyronya. Tapi kalau di drone rakitan yang memang hardwarenya itu memang peruntukan untuk drone, semacam yang namanya flight controller, berarti kan untuk kontrol penerbangan tuh udah jelas dari namanya ya. Berbeda dengan Arduino yang universal, yang biasa dipakai untuk kebutuhan IoT atau Internet of Things, ataupun SP32 spesifik gitu. Itu agak berbeda, yang biasanya untuk IoT. Tapi pada dasarnya si flight controller itu sendiri juga isiannya adalah ya ada chip-chip SP32 ataupun STM32. Itu yang kayak gitu ada di dalamnya juga, cuman dibungkus dan udah digabungin dengan beberapa modul kecil lainnya supaya dia lebih safety lagi, bisa nampung daya baterai sekian dengan size yang compact. Itu dia bisa dimasukin firmware yang udah pasti kalau sama-sama jenisnya kayak SP32 atau Arduino lagi gitu ya, codingannya udah pasti mirip-mirip juga gitulah kurang lebih ya. Nah di sini gue kasih contoh beberapa modul. Kalau kalian anak drone yang udah tahu gyronya itu udah nempel di dalam flight controller, sebenarnya gyronya itu kalau luaran seperti ini guys. Ini adalah gyro modul luaran yang kita solder nanti sendiri gitu ya. Ini bisa untuk menggantikan yang ada di sini, tapi kan masalahnya flight controller itu udah kotak dari sebenarnya kayak begitu ya. Ya susah gitu karena udah integrated di dalamnya tuh si gyronya. Kalau ini gyro modul yang eksternal, gue punya beberapa biji, ada 3 biji lah kurang lebih. Woi kamera buset dah. Nah ini ada MPU 6500, ada juga GY 6500, ada juga ITG apalah banyak ya. Dan juga gue punya optical sensor seperti ini untuk bisa mendeteksi ground. Jadi nanti kalau dia terbang di 5 meter dia bisa tahu lah gitu, ini tuh bawahnya ada apa gitu. Apakah kita harus menyentuhnya atau menghindarinya, kayak untuk obstacle kayak gitu-gitu. Misalnya kalau kita pengen menghindar dari tanah, otomatis ini bisa pakai optical flow sensor seperti ini, dan nanti tinggal kita masuk ke dalam CLI menunya. Tapi biasanya setiap firmware itu berbeda capability-nya. Kalau iNav itu udah sangat support untuk optical flow sensor. Dan bisa lihat di atas ini ada gyro, ada accelerometer, ada magnetometer, ada baro, ada GPS, ada sonar. Nah
optical flow sensor itu mungkin masuk ke sonar ya, apa beda ya? Kalau di iNav itu ada sonar, ada optical flow sensor, lengkap banget tuh karena memang dia secara fitur lebih luas. Tapi ya ada plus minusnya. Ini di sini ada beberapa menu, gue jelasin sedikit-sedikit ya supaya kalian juga paham. Di sini ada menu untuk calibrate accelerometer supaya drone-nya tahu titik senternya dia tuh ada di mana. Terus juga di sini ada beberapa statistik data-data ya, nggak bisa di zoom in anjir. Di sini ada sistem info, ada GPS. Kalian bisa lihat di sini untuk tulisan 3D fix itu false karena GPS itu bakal mulai mendeteksi satelit kalau kita ada di luar rumah, sedangkan ini drone-nya ada di dalam rumah kehalang sama tembok-tembok ya, jadi dia susah mencari satelitnya. Ntar kalau di luar GPS-nya itu bakal bertuliskan fix ataupun sedang mencari gitu. Nah kalau udah fix itu nanti kita bisa set drone-nya untuk balik lagi secara sendiri ke titik awal dia terbang. Oke, itu seputaran GPS. Jadi di sini munculnya false. Terus sensor info, gyronya di sini ICM 42 sekian-sekian dan lain-lain lah, nggak akan begitu gue jelasin juga. Di bagian port ada UART 1, UART 2, 3, 4, 5, 6. Jadi UART ini adalah jalur komunikasi data antara receiver dan transmitter ya. Ini kita lewat sini ngaturnya. Jadi misalkan lu punya video transmitter di anggaplah channel gitu ya, channel 4 ya, lu aktifin channel 4. Tapi di sini gua channel 4-nya dipakai untuk Bluetooth, jadi gua nyalain. Terus untuk UART 2 ini adalah remote transmitternya atau RC-Link ya di sini. Tulisannya serial RX untuk receive dan juga untuk transmit sinyal lewat channel 2 ceritanya ini, channel 2. Jadi UART itu Universal Asynchronous Receive and Transmit ya. Komunikasi data intinya mas seperti itu. Untuk UART 1 di sini gua masukin VTX MSP DisplayPort yang mana ini adalah untuk kebutuhan video transmitter. Nah, intinya di sini itu disesuaikan dengan proses kita nyolder, masuknya ke jalur yang mana seperti itu. Masuk ke menu configuration, di sini ya beberapa hal yang sepertinya tidak perlu banyak dijelaskan, kecuali ini gua matiin satu mode yang secara default modenya itu aktif, yaitu air mode. Jadi bawaannya itu ketika kita masuk beta flight, air mode-nya aktif permanen. Jadi air mode ini fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika drone kita terbang tinggi, weng gitu ya, terus kita lepas gasnya, kita nolin gasnya, ditarik mundur gitu, drone-nya tuh nggak akan terlalu blusuk jatuh gitu. Karena bantuan air mode, sesuai namanya air mode, mode udara. Ketika zero turtle itu dia bakal agak sedikit ngebantu lah kalau air mode-nya aktif. Jadi nggak akan langsung terlalu terjun jatuh, dia bakal ada kontrol dari drone-nya secara otomatis untuk menjaga kestabilan drone-nya ketika zero turtle. Nah kurang lebih seperti itu, tapi gua matiin. Kenapa dimatiin? Rada aneh juga ya. Nah bagi gua pribadi kalau di indoor di rumah sini gua terbangin ya, air mode itu kadang-kadang ganggu gitu. Kalau lu nabrak tembok dikit nih, kadang jadi gila drone-nya. Tiba-tiba liar sendiri padahal kita nggak ngapa-ngapain, kadang kayak gitu. Makanya di sini gua matiin terlebih dahulu. Tapi nanti kita lihat lah kalau di outdoor, di alam itu bakal seperti apa perlakuannya ya. Dan untuk GPS sudah gua aktifin juga di sini. Terus ada OSD yang mana ini adalah on screen display. Apa-apa yang berkaitan dengan data drone-nya ketika dia terbang secara real time bakal nampil di tampilan goggles gua, dan udah pasti kalian bisa lihat ya kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Bakal gua jelasin nanti sekaligus terbang, gua jelasin ini apa maksud dari data yang nampil di layarnya. Oke, kita masuk ke power baterai. Nah di sini gua setting untuk kebutuhan Li-ion, ada Li-ion, ada LiPo. Perlakuannya berbeda untuk minimum cell voltage-nya, maksimum cell voltage, warning cell-nya. Jadi bakal muncul ke layar goggles kalian tuh bakal ada alarm gitu, bro turun bro ketika di berapa voltase. Untuk Li-ion tuh bisa sampai minimal di 2,8 ya. Di sini gua setnya di 3 biar lebih safety lagi. Terus warningnya di 3,2. Jadi ada prepare untuk pulang gitu kalau drone-nya belum kejebur. Feeling gua sih kayaknya kejebur ntar ya. Dan untuk kapasitas baterainya di sini gua set 3400 mAh. Harusnya sih bisa lebih dari 5 menit ya untuk durasi terbangnya, bahkan 10 menit atau 15 menit seharusnya. Terus di sini ada mode failsafe yang nanti bakal gua cobain ya. Di sini failsafe itu ketika kita mengalami sebuah trouble, entah remote-nya lost sinyal, itu bakal masuk ke dalam mode failsafe. Di mana di sini gua pencet yang GPS rescue. Artinya dia bakal menghitung kalkulasi satelitnya itu berapa, kalau cocok dia bakal pulang gitu ya, bakal pulang sendiri ke titik awalnya. Harapannya begitu, tapi kan pada kenyataannya belum tentu, dipengaruhi oleh banyak hal. Jumlah satelitnya berapa yang didapetin, apakah udah fix atau belum satelitnya, terus juga lokasinya kayak gimana gitu ya, apakah anginnya besar, apakah dataran rendah tinggi, tracknya naik turun dan lain-lain. Di sini gua set current altitude
artinya dia nggak akan terbang dulu ke atas untuk balik. Kalau misalkan ini kita lost sinyal ya, dia nggak akan terbang dulu ke atas, dia bakal otomatis balik lagi seharusnya tanpa naik, tanpa turun. Tapi ini cukup beresiko, gue bakal cobain aja nggak apa-apa, pengen tahu kayak gimana gitu ya. Dan gue curiga di settingan sini nih, ini ada yang namanya throttle minimum, throttle maksimum, dan throttle hover. Karena gue belum menghitung throttle hover gue tuh ada di angka berapa RPM motor berputarnya. Jadi intinya kalau udah mode otomatis dia pulang, kita harus tahu dulu nih, kita harus kenalin si drone-nya itu dia kalau kita terbangin terus posisinya diam tuh ada di berapa RPM tuh motor, atau gas di remote-nya itu kira-kira di titik berapa gitu loh. Kita harus tahu supaya GPS rescue-nya bisa tahu juga, oh segini loh drone-nya terbang, logis kan ya kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak setting nanti si drone-nya bakal kebingungan sendiri. Dengan bobot yang ada di drone-nya dia akan mengkalkulasi dengan cukup berat gitu, ngeprosesnya cukup berat. Bro, gua mau pulang ke sana dengan RPM berapa putaran ya ini di motornya nih, terus juga dengan altitude berapa tinggi ya, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita harus setting, tapi gua rada curiga untuk yang current altitude. Biasanya gua setting maksimum altitude dan udah berhasil waktu itu, tapi dia terbang dulu tinggi ke atas baru dia balik ke titik awal. Nah itu untuk yang maksimum altitude dan lancar sampai landing, sampai drone-nya off gitu, aman. Nah yang belum gue coba adalah yang current altitude dan fixed altitude. Gue pengen coba yang current terlebih dahulu ya. Terus di sini gua set minimum satelitnya di 5. Jadi bawaannya itu minimum 12 apa minimum berapa gitu. Terlalu tinggi lah menurut gua ya. Kayaknya 5 pun udah bisa cukup untuk ngangkat drone-nya balik ke titik awal seharusnya. Dan ya intinya sekali lagi ini masih apa ya? Masih uji coba. Gua masih pesimis di area throttle minimum, throttle maksimum, dan throttle hover karena ini settingan baru. Gua belum hafal berapa hoveran si drone-nya, belum monitoring juga dia kayak gimana, tapi nggak apa-apa lah, kita bakal coba seperti ini dulu, oke? Nah yang paling menarik adalah di bagian ini disebutnya PID, seberapa sensitif drone kita nanti ya untuk dia belok, maju, mundur, dan movementnya lah. Di sini ada 3 menu, PID profile setting, red profile setting, filter setting. Yang paling banyak dibahas sih ini ya, red profile setting. Di sini gua settingannya dibikin smooth, nggak agresif karena drone-nya bukan untuk freestyle juga. Jadi ini settingannya settingan santuy, bukan untuk kebut-kebutan ya guys. Untuk curve-nya udah gua atur juga, di remote-nya pun udah gua atur juga, semuanya secara software sudah full konfigurasi. Terus di menu receiver sini adalah pergerakan remote-nya. Jadi kalau remote-nya gua pencet-pencet ini bakal value-nya naik turun naik turun. Nah, value ini adalah yang berdasarkan dari firmware code-nya. Jadi di software configurator kalau kita ubah-ubah angka di sini terus kita pencet save, maka firmware-nya kode-kodenya itu berubah karena beberapa kodenya itu kan berbentuk function ya, dan function itu ada setter metodenya, ada getter metodenya. Nah kita bisa set, kita bisa get dari sisi usernya. Kalau kita programmer kita bisa bikin function baru, bikin lagi method setnya, bikin lagi method getnya. Cukup paham kan kalian ya teman-teman semuanya? Ini kita coba masuk ke menu CLI. Nah di sini cukup menarik. Ini adalah untuk kalian ngecek function-function yang ada dan udah auto complete juga kayak VS Code kalau kalian ngoding programmer biasa ya. Coba get GPS tuh bakal langsung muncul auto suggestion seperti ini. Function apa aja yang bisa kita call. Jadi ini fungsinya untuk nge-call function sesuai namanya method get ya guys ya. Kayak lu ngoding biasa udah percis ini mah. Getter, setter di semester 1 2 kan kayak begitu ya guys ya. Sama kayak gitu, cuman ya isi dari function itu kita nggak tahu gitu. Ya lu bisa tahu kalau ngecek ke source code-nya yang open source tadi gitu. Misal nih ya kita pengen tahu data atau codingan yang udah kita config apa aja, contoh RPM misalkan ya. RPM harmonic wake atau RPM filter weight. Ini gue bakal coba cari 1080. Ini udah gue setting sebelumnya. Kalau gue ganti ya tinggal lu ketik set apa yang udah di set RPM filter wake. Misalnya value-nya itu di sini dimunculin kan sama programmer si Betaflight-nya. Dia tipe datanya array dengan jumlah data 3. Berarti kalau array 3 ya kita masukin koma aja 3 biji kan gitu. 100,100,100 misalnya. Ini berarti valid nih. Dan kalau kita enter ya udah langsung masuk si RPM filternya 100 tinggal kita save. Tapi lu bisa make sure lagi RPM filter wait di get sekarang udah 100 tapi kita belum save, dan untuk nge-save-nya tinggal ketik save lu enter. Nah save itu juga sebuah function, cuman ini lebih ke manusiawi aja gitu, lebih ke apa ya, user friendly, nggak pakai buka tutup, kurung kurawal, titik koma, nggak kayak gitu. Kalau kita kan programmer biasanya ngodingnya langsung ya, ini kan berhubung CLI ya, lebih ke user friendly sebenarnya, bukan untuk kita programmer banget. Kalau programmer banget mah kita
buka codingan open source-nya, bukan di sini gitu kurang lebih ya. Dan terakhir paling ini ya, seputaran mode. Jadi di dunia drone itu ada beberapa mode yang cukup sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama ada angle mode, ada horizon mode, ada acro mode, ada air mode, dan mode-mode lainnya. Tapi yang paling banyak itu angle mode, horizon rada jarang sih. Angle sama acro mode. Dan di sini gua setting secara default acro mode ya guys ya. Jadi gua nggak akan pakai angle mode, nggak akan pakai horizon, nanti gua pakainya acro mode atau acrobatic mode yang biasa dipakai anak-anak freestyle. Nah, perbedaannya antara angle mode, horizon, dan acro mode, kalau angle mode itu biasanya buat yang lagi belajar pemula atau buat yang kayak gua gitu pemula, pakainya harusnya angle mode, tapi gua nekat aja pakai acro mode ya. Atau untuk yang nggak mau ribet gitu, pengen self control sendiri si drone-nya. Jadi pas belok-belok tuh nggak akan terlalu liar, nggak akan ke flip otomatis, nggak akan muter balik salto tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau di acro mode itu semuanya manual. Ketika lu geser kanan drone-nya di stick ya, ntar dia bakal kanan terus kecuali sticknya lu geser kiri gitu. Nah kalau di angle mode, lu geser kanan drone-nya, otomatis dia bakal ngerem sendiri kayak begini, seret kayak gitu. Bakal aman, nggak akan ngeflip gitu. Tapi di sini sekali lagi gue bakal pakai acro mode sekalian belajar juga ya guys ya. Kalau horizon tuh perpaduan antara keduanya lah ya. Jadi dia ada self positioningnya juga, dan berikut juga dia bisa ngeflip gitu. Tergantung di berapa persen titik turtle-nya ataupun iniannya, sticknya. Misal di 70% dia baru bisa ngeflip. Nah, itu tergantung settingan kita di sini. Terus di sini ada beberapa mode gua aktifin kayak telemetri, ini untuk komunikasi data GPS-nya bisa terkirim ke dalam remote gua. Ketika drone-nya crash, hilang di suatu tempat, gua tinggal cek ke remote aja, di situ gua bisa lihat titik lokasi terakhir si drone-nya jatuh di mana gitu ya. Itu pakai telemetri. Terus beeper ya ini untuk safety aja, biar bunyi bip 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 bip, bip gitu. Ini tombol untuk memastikan drone-nya ada di sebelah mana kalau udah dekat kita mencarinya. Ada air mode, ada flip over after crash. Flip over after crash tuh biar drone-nya bisa balik otomatis kalau dia terguling ketika di tanah begitu. Tapi gua nggak pernah sih pakai yang beginian, nggak tahu fungsi nggak tahu enggak lah. Dan terakhir paling ini black box, yang mana data penerbangan kita bisa monitoring, kita bisa research berdasarkan karakteristik kita terbang di penerbangan terakhir itu seperti apa. Terus kita tuning lagi drone-nya berdasarkan hasil dari black box-nya. Jadi secara fitur ini udah sangat-sangat lengkap. Nah, software seperti ini gua pelajari ya, mulai dari luaran sampai ke dalam-dalamnya. Dan udah gua tuning sendiri, nggak pakai punyanya orang. Ada preset di sini kan ya. Ada preset yang bisa kita pilih-pilih, udah ketun berdasarkan tuningan orang. Tapi gue lebih memilih untuk ngetun sendiri karena gue pengen tahu softwarenya itu bekerja seperti apa, supaya nanti gue kalau pengen bikin software konfigurator sendiri itu gue udah kebayang dari sini ke sana kayak gitu. Karena rencananya memang pengen seperti itu, bikin web versionnya atau web based konfiguratornya, bikin versi mobilenya juga, bikin versi desktopnya juga itu sendiri dengan tech stack teknologi yang terkini. Misal contoh React.js lah, Next.js, kayak gitu-gitu. Seru kan, betul? Jadi kita balik lagi ke lapangan, let's go. Udah cukup seputaran softwarenya sampai di sini dulu. Semoga kalian cukup terbayang dan tertarik untuk bermain hal-hal seperti ini. Ya, siapa tahu. Stop dulu, gue Dea dari masa depan mencoba untuk menjelaskan sedikit seputaran rakitannya, karena di tempat barusan di Saung itu gue lupa menjelaskan detail spesifikasi dari drone itu sendiri. Dan ini adalah drone yang gue rakit dari nol, bukan drone beli jadi, tapi memang spare partnya adalah spare part khusus drone ya, yang mana di dalamnya ada semacam Arduino-nya kayak begitu. Kalau kalian pada familiar sama Arduino atau SP32, nah chipnya atau mesinnya itu biasa dipakein di sini juga, tapi digabung dengan yang lain-lain, termasuk untuk kontrol motornya yang biasa kita sebut ESC atau Electronic Speed Controller. Dan si Arduino atau si ESP32-nya itu masuk ke dalam yang namanya flight controller. Disitulah fungsi otak utamanya si drone ya. Jadi ada 2 biji mesin yang memang itu adalah mesin utamanya, yaitu flight controller dan juga ESC. Nah, untuk drone yang gua punya ini frame-nya berjenis Cinewhoop, yang mana Cinewhoop ini biasanya dipakai untuk kebutuhan indoor, yang notabene mungkin macam-macam kayak pernikahan gitu ya, syuting-syuting sinematik di dalam apartemen, gedung, atau acara ulang tahun ya, semacam itulah. Dan dia pun ukurannya kecil, 3,5 inci, jadi sebenarnya untuk main di outdoor, di alam kayak gitu kurang bagus, karena kalau ada angin gede dia bisa goyang-goyang atau kehebos gitu bahasa Sundanya guys. Nah, untuk spesifikasinya itu sendiri, ini drone sudah ada kamera FPV-nya, jadi nanti kalian bakal bisa melihat apa yang gua lihat di kacamata atau di goggles yang gua punya. Jadi sistemnya ini sudah digital, artinya penglihatannya lebih
jernih gitu kayak TV yang udah pakai setup box gitu loh guys. Karena sebenarnya ada dua jenis gitu loh, ada yang analog dan ada juga yang digital. Kalau analog itu notabene lebih murah lagi di compare dengan si sistem digital FPV-nya itu sendiri. Dan keduanya punya plus minus masing-masing. Di sini kebetulan gue udah setup yang versi digitalnya, jadi seharusnya nanti tampilannya cukup bagus lah seharusnya ya. Di sini gue juga udah pasang beeper. Jadi beeper ini fungsinya kalau kita nyasar atau kalau drone-nya jatuh di mana, di sini gue bisa setting supaya drone-nya bunyi bip 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 seperti itu. Jadi kalau misalkan dia menghilang terus gue lagi keliling-keliling nyari drone-nya, kayak dengar suara bip bip bip, nah itu berarti drone gua seharusnya, bukan alien atau UFO. Dan di sini ada antena 2 biji ya, satu untuk nge-transmit video dan satu lagi untuk nge-transmit sinyal ke remote-nya atau ke controller atau biasa disebut RC Link. Kalau antena yang ngejendul gede ini untuk video transmitter atau biasa disebut antena VTX. Di sini juga gua udah pasang GPS yang fungsinya buat kita biar lebih safety lagi kalau main agak jauhan drone-nya. Jadi ketika kita nyalain, dia bakal mendeteksi lokasi titik awalnya itu di mana. Dan ketika kita terbangin, suatu saat kalau misalnya ada loss sinyal dari video, kita nggak bisa lihat apa-apa, drone-nya bisa balik lagi ke posisi awal. Dan nanti kalian bisa lihat di akhir video, gua gagal menggunakan fitur tersebut ya karena ada settingan yang masih kurang bener. Oh ya, dan untuk baterai di sini sebenarnya gue punya banyak ya, ada lebih dari 4 baterai. Tapi yang bisa gue pakai untuk drone ini adalah baterai yang jumlah selnya 6 alias 6S baterai. Entah itu berjenis LiPo ataupun Li-ion. Jadi ada dua jenis yang gue punya, satu Li-ion dan satu LiPo. Kalau kita pakai LiPo, kita bisa bejek-bejek gasnya, kita bisa kenceng-kencengan lebih enak lagi. Untuk si Li-ion kita nggak bisa terlalu mainin gasnya pol-polan karena bisa merusak daya tahan baterainya gitu guys. Jadi di video penerbangan ini gue bakal pakai Li-ion aja karena gue juga belum berani kenceng-kencengan ya, masih sayang sama drone-nya. Beberapa hal yang harus kita concern, dimana kalau kalian lihat di sini gue pakai remote control transmitternya itu adalah Radio Master Pocket ya, ini yang paling murah dan cukup affordable di harganya. Sedangkan di dalam drone-nya itu ada receivernya. Frekuensinya harus sama seperti yang ada di remote. Di sini remote gua pakai eksternal modul lagi yang frekuensinya 915 MHz, dan di receivernya yang ada di dalam drone juga kalian bisa lihat di sini antena yang panjang ini adalah antena 915 MHz. Jadi keduanya harus sama supaya keduanya bisa saling terhubung. Nah, kalau untuk video transmitter yaitu kebalikannya. Kalau tadi mah remote control sebagai transmitter yang dipegang kita. Nah, kalau video yang ngirimnya itu bukan dari kita, tapi dari drone. Karena kan kameranya ada di sono, ada di drone ya, bukan di kita. Jadi VTX atau video transmitter itu di drone-nya terkirimlah ke kita, ke goggles kita, yang mana goggles itu adalah sebagai receiver atau biasa disebut VRX, video receiver. Yaitu adalah jalur komunikasinya, kurang lebih yang sederhananya seperti itu yang bisa gua analogikan. Dan disclaimer lagi, ini adalah penerbangan pertama gua nggak pernah terbang jauh-jauh sebelumnya, cuma di depan rumah doang. Gua nggak pernah terbang di outdoor alam yang banyak anginnya. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama gua melihat semua hasil settingan dan rakitan gua. Termasuk nanti kalian bakal melihat juga apa yang terjadi seutuhnya di drone gua, karena di situ udah gua masukin semuanya data-data yang dimiliki oleh si drone-nya ketika dia terbang masuk ke dalam goggles gua, dan dari goggles gua kasih ke kalian semuanya. Jadi kita balik lagi ke Dea yang di masa lalu, let's go. Jadi silakan kalian siapin kopi dan juga cemilannya. Mari kita terbang bersama-sama ke tempat yang tentu bukan di sini. Kita move ke sana. Let's go. BTW buat kalian yang pengen dirakitin drone-nya dari nol spesial sama gua, mulai dari pemilihan partnya sesuai budget dan kebutuhan kalian masing-masing pengennya itu kayak gimana, sampai ke tuning di softwarenya, bisa langsung kirim pesan ke gua di Instagram ya, linknya di deskripsi. Gua udah menemukan tempat yang sepertinya cocok, nanti gua show off ini semua tempatnya. Lebih baik sekarang kita prepare dulu. Ini adalah penerbangan pertama gua, jadi sini gua sambil duduk santai chill ya guys ya. Semoga kalian juga bisa lihat dengan jernih. Kita akan coba persiapkan karena ini udah sore, gua harus agak buru-buru nih. Yuk kita terbang, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini posisi gua ada di sini. Oke, gua di rumput anjir. Mohon maaf penerbangan kalian terganggu lagi oleh Dea yang di sini, karena Dea yang di sana terlalu fokus untuk menerbangkan drone-nya sehingga tidak banyak interaksi ke kalian semuanya dan lupa menjelaskan seputaran apa aja yang ada di layar. Tentu di situ ada banyak parameter yang harus diketahui oleh pilotnya, dan peran gue di sini untuk menjelaskan ke kalian sedikit aja seputaran apa-apa yang ada di dalam layarnya. Yang pertama, layar ini biasa kita sebut OSD atau on screen display. Jadi ini gue record secara raw footage ya guys ya.
Jadi bukan dari kamera action cam kayak macam GoPro dan lain-lainnya. Ini murni apa yang gua lihat saat ini di tempat tersebut, seperti apa yang kalian lihat sekarang di rumah kalian masing-masing ketika kalian nonton YouTube-nya. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas, singkat aja. Intinya di 3 parameter ini kalian bisa lihat tulisan LQ dan juga RSSI 2 biji ya. Ini adalah kualitas sinyal antara remote control gua atau RC Link gua ya, yang Radio Master Pocket itu sama receiver yang ada di drone-nya. Di situ gue pakai Radio Master Bandit BR1 yang frekuensinya berjalan di 915 MHz. Nah, jadi intinya 3 parameter inilah yang menentukan responsivitas si remote kita dengan drone-nya. Jadi kalau udah jelek sinyalnya itu bakal kayak delay pas gue belok, ya beloknya kapan, mungkin sedetik kemudian atau 2 detik kemudian kayak gitu. Nah, taunya dari mana dia gangguan atau tidak itu di LQ-nya. 100 saat ini tuh bagus ya. Kalau dia turun ke 90 ke 80 dan disambung dengan RSSI dB yang jelek, dimana jeleknya itu bisa di angka minus 90-an untuk hertz yang gua miliki atau untuk sinyal yang udah gua setting. Kalau di atas minus 90 kayak minus 95, minus 100 itu berarti jelek, dan nanti otomatis kalau dia udah masuknya ke angka-angka yang jelek, powernya akan naik. Di sini powernya 100 secara default. Kalau sinyal jelek, powernya bakal otomatis naik secara dynamic karena gue settingnya seperti itu, bakal naik ke 200 mW misalnya atau miliwatt ya. Terus nanti bakal bagus lagi sinyalnya dan begitu seterusnya. Kita move ke sebelah kanan sedikit, di situ ada gambar yang seperti satelit berwarna hijau, itu adalah dari GPS kita. Intinya kalau satelitnya di atas 5 angkanya dia bakal hijau karena di setting di softwarenya seperti itu sama gua. Dan kalau udah di atas 5 dia bakal bisa menggunakan fitur yang namanya GPS Rescue ataupun failsafe, supaya drone-nya kalau kenapa-napa nih sinyal loss, dia bakal bisa balik otomatis ke titik awal dia terbang. Sebelah kanannya lagi sedikit, di situ ada kilometer per hour atau kecepatan si drone-nya berdasarkan 3D GPS ya. Jadi ini berdasarkan GPS dan gua rasa nggak begitu akurat secara real time, mungkin ada jeda sekitar 1 detik atau 2 detik karena GPS itu kan nggak langsung 0, sekian mili dia bergerak, dia pindah datanya nggak langsung kayak gitu, pasti ada prosesnya terlebih dahulu berdasarkan si satelitnya juga. Kita move ke sebelah kanan sedikit, di situ ada gambar 2 rumah, yang mana rumah yang atas itu fungsinya untuk mengetahui jarak antara kita dengan drone seberapa jauh. Tapi untuk rumah yang bawah itu adalah total jarak yang ditempuh oleh si drone-nya dari titik awal penerbangan. Kita geser ke sebelah kanan sedikit, kalian bisa melihat ada logo gunung di situ yang udah pasti menentukan ketinggian drone-nya gitu ya. Dan kadang ngaco sih karena kalau kita lewat ke pohon ya kadang-kadang si pohonnya dideteksi sebagai tanah gitu guys. Jadi kadang-kadang meterannya nggak bener tuh. Tapi ya itulah kurang lebih seperti itu memang adanya. Turun sedikit, di situ ada satuan Celcius untuk mengukur seberapa panas secara keseluruhan sistem drone gua. Dan geser kanan sedikit itu ada gambar 2 biji SD card lah semacam itu untuk penyimpanan perekaman video. Nah, untuk yang garis panjang putih ini adalah trek yang ditempuh oleh si drone-nya selama dia terbang sampai dia turun. Turun sedikit, di situ ada bar berwarna hijau yang menunjukkan kapasitas baterainya udah terpakai berapa persen. Dan di bawahnya itu ada bertuliskan 20 sekian volt, itu adalah total baterai yang gue punya, yaitu baterai 6S, artinya 6 sel, yang mana satu selnya itu biasanya 3,7 volt. Jadi kalau dikali 6 sekitaran segitu. Terus geser kiri dikit, di situ menunjukkan angka 3, sekian volt. Dan parameter ini yang gue pakai untuk mengukur kapan gue harus pulang ataupun kapan gue harus landing drone-nya, karena takut powernya tiba-tiba drop gitu guys. Untuk baterai bertipe Li-ion sebenarnya minimalnya bisa di angka 2,6, 2,7 volt, tapi lebih baik kalau kita set di sekitaran 3 volt untuk siap-siap landing. Dan sesuai dengan settingan gua di softwarenya itu gua taruh warning di 3,2 volt dan minimal di 2,8 volt. Geser ke kiri sedikit, di situ ada kompas ya yang menunjukkan posisi drone-nya ke arah mana, apakah barat, timur, selatan, ya kayak gitu-gitu. Dan sama seperti yang ada di tengah atas, itu ada north, east, west dan lain-lain, itu kompasnya ya guys ya. Geser sedikit ke kiri, di situ ada bertuliskan cuy drone, itu adalah nama drone-nya. Terus ke atasnya itu ada tulisan acro, yaitu adalah mode yang gue gunakan atau akrobatik ya. Seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, berarti ini modenya manual. Ketika kita putar kiri ya, kalau mau stabil lagi kita harus atur sendiri, intinya manual semuanya. Di atasnya itu ada yang namanya flight time, di situ adalah waktu tempuh drone-nya seberapa lama dia terbang gitu, ketika pertama kali dinyalain sampai dia turun lagi. Terakhir di bagian bawah ini adalah menu bawaannya atau parameter bawaannya si goggles ya. Jadi
ada satuan meter di tengah situ, itu adalah jarak tempuh sama seperti gambar logo rumah yang ada di atas. Terus sebelah kirinya ada latensi yang satuannya millisecond atau ms. Di situ menunjukkan angka sekitaran 20 ke 30 sampai 40 ya. Semakin tinggi millisecondnya itu berarti semakin delay video transmitter dan receivernya. Gua bakal melihat sesuatu yang nge-lag gitulah intinya ya. Sebelah kirinya lagi itu ada Mbps. Maksimalnya di sini 50 Mbps, itu berarti bagus, dan kalau drop sampai ke 10 Mbps itu mulai rada burik gambar yang kalian lihat nanti videonya, dan kalau 0 berarti ngeblank item, nanti gua bisa kehilangan drone-nya. Jadi di sini gua jaga ya jangan sampai kurang dari 20. Kalau udah kurang dari 20 gue siap-siap balik lagi, muter balik drone-nya, takut kenapa-napa guys. Sebelah kirinya ada kapasitas baterai dari drone-nya atau voltase baterai drone-nya. Sebelah kirinya lagi gue nggak tahu apa, tapi yang jelas di atasnya lagi itu ada manusia yang paling ganteng sedunia yang lagi nyoba nerbangin drone pertama kalinya, yaitu seorang programmer yang udah pasti. Oke, kita balik lagi ke pilot yang ada di sana. Terima kasih semuanya atas perhatian kalian semua seputaran OSD, semoga bermanfaat. Supaya posisi turtle-nya atau gasnya itu di tengah, dia bakal stabil, nggak terlalu sensitif gitu. Jadi ini low rate disebutnya guys. Gua aturnya low rate dan nggak begitu sensitif. Baterai 3,3. Kayaknya gua harus makin narik gas lagi deh, udah mau habis. Kita main dekat aja ya, ini 7 menit ya. Kita main dekat aja. Ini gua by the way. Kita coba ke balik diri gua ya. Sini itu mobil gua. Ini kita coba. Ini posisi antenanya berarti ngebalikin badan gua. Ngebalikin badan. Ini mobil gua taruh sini. Gua taruh sini. Dan ya kita balik lagi ke posisi gua. Oke, kealangan posisi gua di sini. Gua sama si Om. Gua bakal habisin sampai 3,0. Jadi kita bakal landing di 3,0 ya guys ya. Kita bakal landing di 3,0 volt. Ini posisi udah menyentuh 8 menit. Gede angin di sini guys. Oke, kita muter balik sedikit ke sini. Sebenarnya lebih seru main pelan sih kalau gua ya. Gua lebih seru sukanya main pelan. Apa karena belum jago main kenceng aja sih kayaknya. Ya, kita main area sini saja lah. Low baterai. Low baterai. Udah ada notif ya, 3,2. Jadi gua udah setting notifnya bakal muncul di 3,2an. Ini udah 9 menit posisinya. Kita coba GPS rescue ya. Kalau gua pencet dia apa balik lagi otomatis ke rumah atau enggak. Kita akan coba dari posisi sini. Kita coba ya, gua bakal pencet, gua bakal berhenti ngendaliin remote-nya. Nah, di posisi sini gua akan angkat. Bismillah. Gagal guys. Iya, jatuh ya. Jadi belum berhasil GPS rescue-nya. Kalau di konten sebelumnya GPS rescue-nya berhasil gua. Bukan di konten sebelumnya. Pas gua Pas gua di rumah sih berhasil balik lagi GPS rescue-nya. Ini jadi gua harus mencari dulu drone-nya. Sebentar ya guys. Gua masih agak takut nerbanginnya sebenarnya. Karena ini first time gua, atau biasa anak-anak drone bilang tuh maiden flight ya. Tadi kita udah coba ke ujung sana, agak sedikit ngeri karena gua belum punya backup drone yang lainnya. Ditambah lagi ngerakitnya juga butuh waktu, dan bagi gua segitu sih udah cukup nyaman. Cuman gangguannya satu sih, karena dia drone-nya kecil, cuma 3,5 inci. Jadi kalau ada angin seperti ini, angin besar, itu dia kayak kegibas-gibas, dan alhasil
mempengaruhi daya tahan baterai ya, karena power harus kita naikin kalau lagi ada angin gede kayak gini. Jadi flight time-nya tadi kalau kita lihat seharusnya sih bisa ke 12 menit, 15 menit ya. Feeling gua dan prediksi gua atas hitung-hitungan bersama AI itu sekitaran 15 menit. Tapi karena kondisi angin yang besar dan juga gua belum terlalu mahir mainin drone-nya, kalian bisa lihat di sini juga di remote-nya sebenarnya udah gua setting untuk gua bisa melihat posisi drone-nya ada di mana, karena di sini nanti gue munculinnya di foto sama gue lah. Di situ gue bisa lihat posisi drone gue ada di mana terakhir kali jejaknya. Jadi ini di logging ya, namanya telemetri. Jadi nanti gue bisa melihat rute drone gue tuh kemana aja, dan kalaupun hilang gue bisa langsung monitoring di PC gue. Di laptop gue tinggal dimasukin log yang ada di remote ini ke laptop, nanti gue lihat di sana. Kita cari tahu drone-nya kemana, hilang di mana, kayak gitu-gitu. Ya guys. So kurang lebih kayak gitu aja konten pertama seputaran drone. Kita udah terbangin drone-nya dan kalian bisa lihat juga di situ ada banyak parameter ya, dan itu menarik sekali. Disitulah software bekerja gitu ya, kita ngatur-ngatur supaya bisa lihat sinyalnya berapa banyak, gangguannya segimana, kualitas videonya itu berapa Mbps turun, naik, dan dari situ kita bisa memonitoring bahwa kayaknya kita harus balik deh, kayaknya kita harus lanjut deh, kayak gitu. Kalau gitu semoga bermanfaat, tunggu video rakitannya. Jadi gue udah bikin juga video rakitan atas drone tersebut tapi belum gue upload. Ntar setelah ini kita bakal lihat cara gue merakitnya seperti apa ya, sampai ke dalam software-softwarenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian ada request seputaran drone. Let's go, bye-bye.